Hai, selamat pagi. Menyambung cerita saya tentang saya pernah mati gara-gara kanker minggu lalu ya. Saya mau cerita lagi tentang hasilnya bagaimana. Karena hasil ini merupakan sebuah kesaksian luar biasa hidup saya. Gara-gara kanker saya mendapatkan ini semua. Jadi memang Tuhan memberikan yang terbaik untuk saya walaupun dulu siapa sih yang mau kena kanker? Siapa sih yang mau mati gara-gara kanker? Saya juga nggak mau. Tapi Tuhan tuh luar biasa, benar-benar luar biasa, dan ini adalah kesaksian sangat luar biasa. Oke, cerita dari awal ya. Ketika saya menikah tahun 94 Desember, lalu saya hamil. Terus tapi 3 bulan kemudian saya keguguran dan dokter bingung. Kok keguguran ya? Padahal saya sehat. Waktu itu umur saya masih 27 ya, 27, dan nggak mungkin keguguran karena sehat, dan bayi janinku juga sehat. Ternyata dan saya dikirim ke RCM dan ada hasilnya adalah saya punya endometriosis apa sih lah itu nempel di rahim, posisinya di belakang dekat ginjal, dua kanan kiri, diameternya 11 cm, dua besar. Makanya aku baru sadar bahwa dari kecil tuh perut saya tuh besar. Ternyata itu sudah ada sejak lama. Kenapa? Itu yang kita nggak pernah tahu. Sesuatu yang hidup di tubuh kita kan kita nggak pernah tahu apa itu. Nah, jadi akhirnya saya di terapi namanya diatermi, dipanasin lewat punggung sama perut, jadi kayak sandwich. Jadi kalau itu cuma 15 menit setiap hari pagi-pagi sebelum ke kantor di rumah sakit, dan itu pasti perut dan punggung saya merah, gosong. Itu terjadi sampai saya hamil Dennis. Saya tidak bisa nggak terapi lagi karena dia akan mengganggu janin. Jadi tumor ini itu hidup bersama Dennis sampai umur 6 bulan. Tumor ini makan makanan Dennis karena makan saya kan masuk ke tali pusar untuk Dennis, tapi diambil. Nah, membuat hamil ke-3 bulan saya harus bed rest 1 bulan selama hamil, karena kalau saya tidak bed rest itu kayak mau keluar, sakit banget. Jadi tiap hari di bed rest itu saya diinfus supaya tenang ininya, apalah saya nggak tahu, tenang. Dan ketika saya bergerak sedikit aja, perut tuh sakit banget seperti mau keluar, kayak kontraksi, sehingga bisa dibilang saya hanya bisa berbaring saja. Kalau capek saya lewat belah kanan belah kiri tuh dengan sakit banget, dan saya teriak-teriak, suster, sakit karena memang sakit. Jadi 6 bulan di rumah sakit dan hamil Dennis saya sengsara sebenarnya. Lalu lahir dengan selamat dengan operasi sesar, dan memang dokter sudah bilang, anak bilang ini anak akan bermasalah karena dia sudah mulai stres sejak dalam kandungan. Oke, kita akan cerita lagi tentang itu. Tapi lalu terus tumornya itu kan besar, lalu harus diatermi lagi. Tidak bisa diambil karena dia lengket banget di rahim. Nah, kan 2 kan 11 cm, ketika hamil dia menjadi 22 cm diameternya kira-kira. Dan itu tidak menjadi pisah lagi. Jadi semakin besar, dan dia mengecil untuk boleh hamil lagi. Dokter nggak bisa ngambil, nggak boleh, karena kata dokter SOP-nya adalah perempuan tidak boleh dirusak rahimnya walaupun apapun, kecuali memang membahayakan hidupnya sebelum umur 30 tahun, karena kita perempuan punya hak untuk punya anak. Jadi tidak boleh diambil, cuma diterapi setiap hari sampai saya hamil lagi umur 29 ya berarti.
29 atau 30 saya hamil lagi Michelle. Nah, lama sama dengan Dennis, saya harus bed rest di bulan ketiga karena semakin besar dan semakin membuat saya kayak kontraksi, sampai saya di rumah sakit diinfus sama dengan Dennis ya, diinfus. Tapi setelah umur 7 bulan kandungan, infus kemana-mana, kanan kiri, kaki kiri, kanan kiri, itu sama sekali tidak bisa masuk lagi obat atau vitamin. Bengkak, tubuh saya bengkak banget gara-gara obatnya sudah tidak mau terima apapun sama sekali. Jadi dokter bilang ini membahayakan sehingga harus dikeluarkan bayinya. Dan itu tumornya tidak kalah. Kalau Dennis di umur 6 bulan tumornya kalah, dia tidak bertumbuh, Dennis yang bertumbuh, walaupun tumornya masih ada tapi kalah. Tapi Misha tidak, justru tumornya lebih kuat, membuat saya merasa banget. Bahkan saya cuma tiduran saja, perut saya tuh kayak ada seseorang yang lari-lari di perut tuh. Kayak bayangan saya adalah Misha sebagai janin, dia bergerak terus karena si tumor itu mencuri makanan si Misha. Seperti itu yang saya bayangkan, saya nggak tahu deh. Karena perutnya tuh berasa bergolak terus, dan itu sakitnya luar biasa. Saya selalu pegang tempat tidur, suster, sampai ketakutan karena sakit banget. Ya, jadi umur 7 bulan harus dioperasi, dikeluarkan, dan dokter bilang, Kristi, hidupmu dan hidup anakmu hanya 50%. Bayang nggak? Sudah ada divonis sebagai manusia, sebagai dokter ya, sebagai manusia sudah divonis bahwa hidup saya dan hidup anak saya hanya 50%. Nangis nggak? Nangis. Stres banget. Besok harus dioperasi. Terus pagi-pagi itu jam 8 ya, pagi-pagi jam 6 dokter datang, doa, namanya dokter Eriono. Dia cuma bilang, Kristi, kalau nanti saya harus memilih kamu atau anakmu, kamu harus apa? Kami harus melakukan apa? Saya dengan telah tegas dan jelas bilang, dokter, selamatkan anak saya, biarkan saya mati, karena kalau saya hidup anak saya nggak ada, buat apa? Saya nangis. Terus orang tua datang setelah itu, dokter nggak cerita apa-apa dan seakan-akan berbahagia akan ada anak ya. Saya juga bahagia punya anak, tapi nangis kan, takut mungkin saya mati segera. Begitu saya keluar dari ruang operasi, mungkin saya sudah tidak ada. Itu yang saya rasakan. Terus bapak ibu, mantan suami, terus si Dennis masih umur berapa, berarti 3 tahun, digendong terus sampai mama aku ikut. Dulu belum boleh keluarga ikut di ruang operasi ya, tapi juga memang operasi memang cukup berat ya. Waktu itu cukup lama saya operasi karena tumor ini. Nah, lalu begitu operasi, saya yang cerita yang kemarin, saya sempat mati di situ, dan saya ternyata semua sehat, keluar dengan luar biasa, senang banget, anak saya selamat. Kalau cerita ini ada sebelumnya, silahkan googling minggu lalu cerita tentang saya pernah mati. Lalu anak saya baik-baik saja, cuman sempat 2 bulan di inkubator karena beratnya hanya 1,8 kilo, besarnya seperti besar botol Coca-Cola yang 1,5 liter, kulitnya sangat tipis, kecil banget, kurus banget, dan itu harus masuk inkubator 2 bulan. Jadi setiap hari saya ke rumah sakit untuk nyusuin sampai 2 bulan, lalu pulang sehat puji Tuhan.
ke periksa dokter bolak-balik sampai ke bulan keempat periksa dokter, dan dokter ngambil mainan yang bunyinya tut supaya perangsang pendengarannya. Anak saya Michelle tuh lagi main tangan ya. Dokter bilang tut ke semua posisi, anak saya tidak respon. Dia sibuk dengan tangannya. Ada apa lagi? Saya dirujuk ke rumah sakit Cikini sama RCM, dan hasilnya ada anak saya kemungkinan besar tidak bisa dengar karena disabelnya 95 disabel, yang bisa hanya mendengar guntur yang menggelegar atau kita berteriak di kupingnya. Kalau manusia normal itu 20 sampai 35 disabel, kita bisa mendengar bisikan orang. Tapi anak itu 95 disabel, itu nggak bisa dengar. Sedih banget. Dan tapi di terapi dan sebelumnya dia tuh sangat sering selalu step, dan dikasih minum obat namanya luminal ya untuk syaraf, dan itu diperpanjang setelah tahu dia tidak bisa mendengar dan harus terapi di klinik tumbuh kembang di RCM. Setiap minggu saya ke sana, dia terapi Bera seharian di sana, dan saya nangis lah ya. 4 tahun setelah itu saya tidak bekerja untuk ngurusin anak saya. Setiap hari, dan itu anak kecil kan, dia kasih minum obat yang susah. Itu obat tuh pahit banget untuk tidur, minum obat tidur. Jadi melihat mereka kan di klinik tumbuh kembangan tuh anak-anak ya, ada gambar-gambar, ada mainan, ada prosotan. Anak saya pingin, dia belum bisa ngomong itu kan, tapi dia harus di terapi, harus minum obat, dia nangis karena pahit. Sampai dia tidur, saya peluk, terus langsung ke tempat terapi. Dia tidur di tempat tidurnya, saya cuma ngeliatin, nangis. Ya, dan itu dilakukan terus sampai setiap minggu sampai umur 4 tahun. Tapi hidupnya masih normal, artinya dia masih bisa bermain, bisa bikin kita sering jalan-jalan, kita sampai sempat 2 kali ke Amerika, terus ke kemanapun, ke Bali, kemanapun, benar-benar seakan-akan tidak apa-apa. Tapi saya tahu dan saya sudah siap akan punya anak tunarungu. Itu saya pelajari dia untuk bahasa bibir A, B, C. Lalu punya belajar yang apa supaya dia mulai bisa mengerti bahwa kamu nggak bisa dengar, tapi kamu harus bisa belajar, gitu kan? Dia bisa ngikutin A, B, C, D, E sampai akhirnya huruf S. Dia nggak bisa, kan S berdesis, dia kan nggak dengar. Dia mungkin bisa lihat bibirnya tet. Jadi kalau S sampai S pasti tet. Ya nggak apa-apa, yang lain semua R bisa, R kan lidahnya bergerak, dia bisa. Itu akhirnya sudah biasa dia panggil mama papa, nggak bisa, cuma mama gitu. Dia panggil Dennis, karena Dennis kan berdesis, dia panggilnya Ninin itu Dennis, Michelle. Nah, suatu saat kami lagi nginap di Putri Duyung ya, main pasir, udah sore, saya teriak dari kamar, Dennis, Michelle, mandi, sudah matang gitu. Dennis nggak dengar, dia sibuk dengan pasirnya. Mungkin Michelle sudah mulai dengar, dia nengok, dia lari, minta mandi, ya, dah oke. Begitu selesai mandi, dia ke tempat saya, dia teriak, mau memanggil Dennis. Bukan Ninin, biasa kan Ninin, enggak nih, Dennis. Puji Tuhan. Saya cuman semoga besoknya saya ke rumah sakit, dicek up semuanya, ternyata puji Tuhan
pendengarannya sudah 25 desibel, 20 atau 25 desibel. Sudah sembuh. Puji Tuhan. 4 tahun saya berjuang untuk menghasilkan Michelle yang luar biasa. Saya kasih Walkman dengan suara lagu-lagu anak-anak dan lagu rohani. Awalnya dia seneng, anak kecil, tapi bosan dibuang, dikasih buang. Kalau tidur dikasih itu Walkman itu untuk merangsang. 4 tahun saya berjuang saya mantan suami selingkuh. Saya berjuang sendiri dengan anak saya, dengan Dennis sebagai kakaknya. Tuhan, hasilnya luar biasa. Tapi dokter bilang ini anak akan bermasalah di hidupnya karena banyak minum obat syaraf. Saya sudah bersyukur aja deh gitu kan. Semua akan kita hadapi gitu kan. Oke, si Michelle ternyata menjadi anak yang luar biasa. Saya juga heran, dia pintar luar biasa. Dokter cuma bilang kalau anak-anak seperti ini dia akan tidak akan normal. Kalau kita bisa normal, bisa pintar, bisa turun. Kalau anak-anak seperti Michelle itu tidak akan normal. Dia bisa naik atau turun. Turun tuh bandel banget, nakal banget, bodoh banget. Kalau naik, baik banget, serius dan pintar banget. Tuhan memberikan Michelle naik. Pinternya luar biasa, gak pernah belajar nilainya, gak pernah dia bawah 80. Lalu IQ-nya tidak pernah turun dari 148. Nilai yang luar biasa, dan dari waktu kecil setelah dia bisa mendengar itu tidak pernah terapi bicara nggak sama sekali, padahal dia nggak pernah dengar, ya kan? Mungkin dia terrekam di otaknya dengan bahasa mulut saya. Dia bisa langsung ngoceh nggak jelas sampai akhirnya dia mendengar. Dia suka Doraemon sebelum dia bisa dengar. Akhirnya dia memang gila Doraemon sampai dia bilang, "Mama, nanti kalau aku besar boleh nggak sih tinggal di rumahnya Doraemon?" Kok Doraemon? Di rumahnya Nobita. Kok Nobita? Ya, kenapa Nobita? Di rumah Nobita kan ada Doraemon. Dan dia serius untuk mendapatkan itu. Dia mulai belajar bahasa Jepang tanpa saya tahu. Ketika umur SMP, saya kasih tablet ya. SMP atau SMA saya kasih tablet. Itu tabletnya itu dia bagi 2, kan dia pintar banget. Saya nggak tahu gimana caranya. Saya ngerti saya kan bodoh banget, apalagi namanya gaptek banget. Yang 2, kanan huruf kanji, kiri huruf bahasa Inggris. Jadi ini ada sebelah kiri tuh huruf kanji novel Jepang, dan kanan kirinya adalah bahasa Inggrisnya dengan novel yang sama. Bayangkan, saya baca novel bahasa Inggris, saya bisa gila. Laporan bahasa Inggris, misalnya laporan saya harus baca, pelajari, bisa gila. Bener-bener harus, ya kalau cuman sekedarnya oke, tapi begitu kata-kata yang tidak pernah kita ucapkan, kan kita harus cari kamus kan. Bisa gila kan gua. Juga novel Michelle, novelnya tebal, cerita tentang Doraemon, tentang manga, tentang apapun, tentang Jepang. Bahasa kiri ada huruf kanji, ini bahasa Inggris sebelahnya. Aku bilang, "Cel, serius? Kamu ngerti? Ngerti, Mama? Bahasa Inggris ngerti banget. Yang bahasa kanji itu aku mau belajar. Gila nggak? Gila." Sedeng. Dia bisa baca novel setebal itu bahasa Inggris. Itu buat aku luar biasa, karena saya tidak bisa. Sorry. Makanya Tunis Michelle setelah novel itu habis dan novel-novel berikutnya kanjinya sudah lancar. Saya nggak tahu lebih kan, artinya mungkin karena dia memang gila-gila Jepang kan, karena dia boybandnya juga Jepang semua, Jepang semua, dan saya nggak pikiran bahwa dia belajar bahasa Inggris untuk
tinggal di rumahnya Nobita. Nah, ketika kelas 2 SMA dia bilang, "Mama, bener nggak sih? Bener nggak, jadi nggak aku boleh tinggal di Jepang?" Aku langsung dek, nggak mungkin, aku bilang tidak boleh. Satu, saya nggak mau anak saya terkukung dengan egoisme saya sendiri, tidak. Tapi kedua, saya nggak punya uang karena saya tahu sekolah di Jepang tuh luar biasa mahal. Saya punya uang untuk dia sekolah sampai lulus di Jakarta, bahkan sampai S2 pun saya bisa. Tetapi kalau di Jepang sekian miliar, astaga namanya. Itu kan, aduh, ya bukan mama nggak mau, bukan mama nggak boleh, mama nggak punya uang. Enggak mama, nanti aku cari beasiswa. Ya sudah, dia sudah siap. Oke, kalau gitu selama 1 tahun ini kamu persiapan untuk ke Jepang ketika kamu lulus SMA. Oke, mama akan bantu kita bareng-bareng mencari solusi. Tapi kalau pada saatnya itu ternyata mama nggak bisa menjawab pertanyaan atau tidak punya uang sama sekali untuk mengirim ke sana, mungkin Tuhan tidak berkenan kamu di sana ya. Kamu harus siap. Oke mama, itu Kamisha. Oke, jadi ketika 1 tahun itu ternyata semua smooth, lancar, dan saya tidak harus keluar uang banyak. Aduh, bisa dicicil, dan itu cuman baru tentang bahasa aja. Memang harus bahasa itu memang sudah bisa, tapi kan dia harus punya sertifikat untuk sekolah di sana. Jadi oke, ya mama bisa kasih uang untuk sekolah bahasa dalam 2 tahun, oke. Nanti abis itu kalau kamu dapat beasiswa atau tidak punya kerjaan di sana, kamu pulang ya. Kamu sekolah di sini. Oke, mama. Jadi terbanglah dia di sana ke sana. Waktu habis ujian tidak tunggu nilai, nggak peduli mau lulus atau tidak. Dia terbang ke Jepang tuh awal April 2017. Belum lulus loh. Sampai saya dipanggil sekolahnya, minta kasih ijazahnya, nilainya luar biasa atau enggak. Itu nemnya yang Inggris, yang nem kan ada IPA-nya itu nilainya itu matematika 100 sama kalau nggak salah kimia 98 ya. Yang jelek tuh biologi tuh 85 nggak salah. Gila, itu nggak belajar. Saya sering teriak, "Michelle, belajar, mama aku bisa," gitu. Terus dia kasih langsung ulangannya, iya 9, 10 sih. Gak belajar. Tapi kan tetap aja manusia, orang tua, masa sih anak sekolah gak belajar padahal besoknya ujian, tapi hasilnya benar gitu kan. Jadi begitu dia terbang, benar, ketika saya kasih uang untuk 3 bulan pertama. Bulan keempat dia telepon, "Mama, gak usah dikirim uang lagi." Kenapa? Aku sudah kerja. Dia kerja di hotel Disney ya. Gajinya saya lupa berapa, tapi bisa untuk hidupnya. Dia kerja di Disney dan kerja ramen pramusaji di Ramen Ichiran di Asakusa. Lalu kerja lagi di 7-Eleven sebagai pak kasir. Gajinya luar biasa untuk hidup dan untuk bayar sekolah. Biasanya belum, karena baru bahasa kan tidak beasiswa. Aku tidak keluar uang lagi, nggak mau saya kirim. Saya lihat gak diambil karena saya kirim lewat Mandiri ya, dan saya bisa cek berapa yang dia ambil, tidak gitu. Jadi sudah oke. Terus nilainya yang bagus, dan setelah lulus bahasa dia masuk ke Universitas Meka itu di perhotelan, karena dia tidak mau yang aneh-aneh. Katanya, "Aku nggak mau mama, aku tahu arsitek tuh kerjanya bagus, mahal, keren, tapi aku nggak mau kayak mama." Dia tahu mamanya kerja keras, tapi walaupun passion ya, tapi itu kan kerja keras. Dia nggak mau, dia smart, bukan hanya pintar tapi smart. Dia mau menikmati hidup. Jadi dia kerja yang tidak mikir. Dia bilang, "Saya mau kerja yang tidak mikir." Itu adalah kerja hospitality, karena dia kerja di ramen, di hotel, dan di restaurant. Itu kan
hospitality, ya pelayanan, dan dia masuk ke jurusan perhotelan sesuai dengan kerjanya. Lalu dia bosnya di 7-Eleven luar biasa, dia mendidik Michelle luar biasa, menjadikan Michelle seorang leader di Sevel di Shin Urayasu, dan dia membawahi teman-temannya yang orang-orang Jepang, bahkan yang senior. Dia sangat dipercaya oleh bosnya, namanya Mr. Yamashita, nggak usah lupa. Dan tuh bosnya luar biasa. Kalau aku datang ke sana selalu dijemput, kita jalan, dibayarin makan minum semua. Terus setiap saat dia selalu ngajak Michelle untuk main salju kemanapun, dibayarin, puji Tuhan. Itu anaknya Yamashita, namanya Yamashita ya. Terus sudah 2 kali Michelle ke Jakarta pulang kampung, dan dia bangga dengan uangnya sendiri tanpa aku mau bayarin, karena nggak mau dia. Dan nanti Maret besok dia lulus S1 di umur 22 tahun. Wow. Kalau Tuhan tidak luar biasa, aku tidak punya berkat yang luar biasa. Kalau aku tidak punya kanker yang membuat aku mati, Michelle mungkin tidak seperti itu, normal. Kalau Michelle sempat tidak mendengar dan tidak minum obat syaraf, berarti Michelle normal. Berarti Michelle tidak seperti ini, yang luar biasa. Kenapa Michelle bisa kerja di 3 tempat? Karena dia harus didukungkan oleh sekolahnya, karena kan masih di bawah umur ya sebenarnya. Dia bisa, kenapa? Karena nilainya bagus, dan dia nggak pernah belajar loh. Habis kuliah jam 7 sampai jam 2 aku nggak salah dia kuliah, dia kerja di hotel, di Sevel, atau bolak-balik pulang tengah malam, kerja, tidur jam 6, bangun jam 7 berangkat lagi. Itu kalau saya di sana pun saya tahu hidupnya keras banget, tapi dia happy banget, karena dia ingin banget beli rumah Nobita yang saya tahu tempatnya seperti itu. Mama, aku mau tinggal di sini. Mama percaya 10 atau 15 tahun lagi, Mama percaya kamu akan punya rumah seperti ini. Sekarang apartemennya besar sekali, itu untuk Mama katanya. Mama kan bawa koper besar. Dulu apartemennya kecil, untuk buka koper besar aja susah. Ini besar sekali, ada 3 tempat. Itu yang dia bilang katanya, ini untuk Mama. Terharu, luar biasanya Tuhan, luar biasanya berkat yang Tuhan berikan pada saya. Saya nggak tahu bisa ngomong apa. 5 tahun si Michelle di sana, dan saya sebelum pandemi 1 tahun 3 kali ke sana, melihat bagaimana Michelle berjuang, bangun pagi, semuanya hidup sendiri, padahal dulu sama sekali tidak bisa apa-apa di rumah kan. Makanya ketika dia mau ke Jepang, gimana caranya, orang beresin tempat tidur aja nggak pernah, dia cuma mager dengan gadgetnya. Dia bisa setelah ini, itu luar biasa. Umur 22 tahun, saya ingat waktu saya umur 17 tahun masih minta uang sampai saya lulus S1. Tapi umur 17 tahun si Michelle sudah mandiri 100%. Terima kasih Tuhan tuh. Terima kasih. Begitu juga Dennis, tapi saya gak bisa cerita tentang Dennis karena Dennis gak mau di blow up. Michelle tuh luar biasa, tapi Dennis juga luar biasa. 2 anak saya, dengan saya hamil dengan tumor, Tuhan memberikan terbaik. Itu yang terbaik untuk saya menurut Tuhan. Walaupun kemarin saya benar-benar sedih karena kesakitan zaman saya hamil kedua anak saya. Ini bukti, suatu bukti yang luar biasa, kesaksian luar biasa
bahwa Tuhan benar-benar luar biasa. Ketika kita percaya apa yang Tuhan berikan yang terbaik adalah untuk kita, walaupun kita merasa itu tidak baik, percaya deh, itu ada yang terbaik. Sekarang saya stroke, saya lumpuh separuh, saya yakin yang terbaik, walaupun buat saya susah hidup dengan seperti ini. Tapi ini yang terbaik yang Tuhan berikan kepada saya. Entah untuk apa, saya yakin di ujung sana ada planning damai sejahtera untuk saya dan untuk keluarga kecil saya, Dennis dan Michelle. Jadi cerita ini masih berlanjut. Saya nggak tahu Michelle mau sampai di mana Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Nanti akan saya cerita yang lain. Terima kasih atas kesempatan bercerita. Maaf kalau saya selalu terlalu panjang, tapi inilah kesaksian yang luar biasa dari saya kepada Tuhan Yesus yang luar biasa. Selamat pagi, selamat bekerja hari ini. Tuhan berkati kita semua. Salam.